Saudara-saudara, mengingat pelantikan ini akan berakibat mengikat saudara selaku pejabat di Yayasan dan Universitas Budi Luhur, maka terlebih dahulu saya bertanya, apakah saudara bersedia untuk diangkat sebagai pejabat di Yayasan dan Universitas Budi Luhur? Bersedia. Terima kasih. Karena kedudukan saudara sebagai pejabat di Yayasan dan Universitas Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi mencetak generasi emas yang cerdas dan memiliki keluhuran budi, Universitas Budi Luhur (UBL) bertekad mempercepat langkah menuju Budi Luhur Emas 2029. Berbagai strategi ditempuh, salah satunya melakukan penyegaran di jajaran pimpinan universitas dengan melantik Profesor Dr. Agus Setio Budi MSc sebagai Rektor UBL masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2028 melanjutkan kerja rektor sebelumnya, Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc, MM, yang kini mengemban tugas baru sebagai Rektor Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro MBA di Graha Mahardika Universitas Budi Luhur Jakarta pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Selain melantik rektor, Kasih Hanggoro juga melantik puluhan pejabat lainnya, baik di tingkat universitas maupun fakultas dan lembaga. Hadir ikut menyaksikan antara lain Ketua LLDI-KTI Wilayah 3, Profesor Tony Toharudin, SSI, MSc, Rektor Universitas Nasional, Rektor Universitas Tarumanegara, Rektor Universitas BSI, Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Ubara Jaya, dan lainnya. Saudara-saudara, mengingat pelantikan ini akan berakibat mengikat saudara selaku pejabat di Yayasan dan Universitas Budi Luhur, maka terlebih dahulu saya bertanya, apakah saudara bersedia untuk diangkat sebagai pejabat di Yayasan dan Universitas Budi Luhur? Bersedia. Terima kasih. Karena kedudukan saudara sebagai pejabat di Yayasan dan Universitas Budi Luhur akan terikat oleh kode etik pejabat dan karyawan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, apakah saudara bersedia mengucapkan Panca Prasetya Luhur? Bersedia. Terima kasih. Saya harapkan saudara mengucapkan kode etik itu dengan seksama, disertai kesadaran, kesungguhan, dan tanggung jawab. Dalam sambutannya, Kasih Hanggoro menyampaikan kebanggaannya bahwa UBL hingga kini terus bertumbuh menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fondasi sangat kuat dan kokoh sehingga mampu melewati masa-masa sulit terutama 2 tahun pandemi COVID-19. Menurutnya, visi misi yang diemban UBL sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri yayasan yakni melahirkan manusia cerdas yang memiliki keluhuran budi bukanlah persoalan mudah. Karena saat ini banyak lembaga pendidikan yang mampu melahirkan orang-orang cerdas, namun lupa dengan nilai-nilai keluhuran budi. Ia juga mengingatkan bahwa salah satu sebagai institusi pendidikan, UBL memiliki tugas bagaimana membantu pemerintah dalam menuntaskan angka kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Untuk mengambil peran besar dalam tugas tersebut tentu UBL membutuhkan SDM unggul dan berkualitas. Tentunya hari ini adalah hari yang membahagiakan. Dan juga tentu juga membuat sukacita
Pak Wendy telah memimpin Budi Luhur hampir kurang 5 tahun, dan saya sangat bangga dan bahagia sekali putra terbaiknya Budi Luhur yang pernah memimpin selama 5 tahun. Selama 5 tahun tentunya teman-teman dipersiapkan semuanya untuk menjadi yang terbaik, program studi unggul, lahirnya para guru besar yang ada, dan tentunya tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita semua telah melewati masa-masa sulit di pandemi, di mana 2 tahun Pak Wendy telah berjuang bersama kita menjadikan kampus kita ini selamat sampai hari ini. Beri aplaus yang mulia. Yang ada sekarang kita teruskan yang baik-baik, Prof, yang telah dilandasi oleh modal kerja Pak Wendy selama ini yang terbaik. Mari kita lanjutkan. Setuju? Yang masih kurang ya mari kita perbaiki. Kalau perlu ada perubahan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berjuang karena bangsa ini masih membutuhkan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu sekalian. Tadi saya mendengarkan begitu hebat nama-nama disebut, tetapi juga harus dibuktikan kehebatannya, harus dibuktikan kemampuannya, sehingga nanti kita banyak berperan dan membantu pemerintah di dalam mengentaskan kemiskinan, di dalam mencerdaskan bangsa dan negara, tentunya dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Sesuai dari harapan pendiri Bapak Zaitun, kita semua Universitas Budi Luhur diminta untuk menjadi warga yang selalu mengedepankan, mencerdaskan bangsa ini, dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Masih ada panjang jalannya. Saya berharap banyak Prof. Agus bisa menjadi pemimpin semua yang sudah disiapkan dengan matang, SDM yang unggul, mahasiswa-mahasiswa yang hebat, dan tentunya program-program kerja untuk Budi Luhur Emas di 2029. Mari kita sambut dengan bahagia Bapak Rektor Agus Setiobudi. Pada kesempatan yang sama, Rektor UBL Prof. Agus mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi ke depan tidaklah mudah. Karena itu UBL tidak mungkin bekerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya. Ia juga berjanji membawa lari UBL untuk mengejar ketertinggalan dari universitas lainnya, terutama dalam menerapkan tridharma perguruan tinggi. Ke depan Universitas Budi Luhur ini nanti akan sprint, ya, akan lari, mengejar ketertinggalan, meneruskan budaya-budaya yang bagus-bagus. Tentunya untuk itu kita harus bekerja sama, kolaborasi dengan perguruan tinggi yang sudah mapan-mapan, dan juga kita akan kolaborasi juga dengan universitas yang di luar, tentunya dengan memanfaatkan kerjasama yang sudah dimiliki oleh Budi Luhur. Jadi insya Allah kita akan mulai dengan membudayakan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Kita akan push. Nah, dengan sendirinya berarti mulai dari pembenahan SDM. Jadi dosen-dosennya mesti update dengan keterkinian. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh pengurus yayasan maupun pemangku kepentingan akan tercapai. Program kerjanya yang jelas kita akan yang pertama pasti mapping, ya kan. Nah, yang kedua kita akan pembenahan, update untuk SDM-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mengupgrade juga jabatan fungsional dosen, gitu. Nah, jadi yang belum Serdos kita push untuk Serdos. Ya, jadi kalau sudah Serdos, maka kelayakan sebagai dosen profesional itu kan akan terpenuhi. Nah, jadi kira-kira di 100 hari itu seperti itu. Ya, tidak mudah, memang tidak mudah. Makanya di awal saya mengatakan kita harus lari.
Sementara itu, Ketua LLDI-KTI Wilayah 3, Profesor Tony Toharudin mengingatkan bahwa pelantikan sejatinya bukan sekadar formalitas simbolik, namun memiliki makna penting yang harus dipahami, yakni integritas, tanggung jawab, komitmen dan kerja keras untuk mengemban sebuah amanah sebaik mungkin. Pelantikan juga harus dimaknai sebagai permulaan untuk mengabdi baik secara de facto maupun de jure. Menurutnya, UBL merupakan perguruan tinggi yang memiliki ciri khas pendidikan budi pekerti. Universitas ini memiliki Pusat Studi Kebudiluhuran, PSBL, untuk membekali lulusan agar tidak hanya kompeten dalam bidang akademik saja tetapi juga memiliki budi yang luhur. Dengan kepemimpinan yang mengedepankan kolaboratif, Profesor Tony yakin bahwa ke depan UBL akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Pada akhirnya UBL akan mampu menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi institusi pendidikan tinggi lainnya. Pelantikan juga menandai adanya garis permulaan untuk memberikan pengabdian, baik secara de facto maupun secara de jure. Bagi rektor lama yang pengabdiannya sebagai rektor telah berakhir, saya berharap masih tetap punya semangat untuk berperan di dalam memajukan kampus ini, kampus di bawah Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti. Saya tidak lupa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen, loyalitas, dan juga profesionalisme dari Prof. Wendy yang bisa membesarkan kampus sekarang ini. Tanpa profesionalisme dan integritas yang dimiliki, hampir mustahil berbagai macam program yang direncanakan kampus ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dalam pelantikan ini sejumlah ucapan disampaikan kepada Rektor baru Universitas Budi Luhur, berupa karangan bunga yang terdapat di halaman Geraha Mahardika Universitas Budi Luhur. Pelantikan Rektor baru Universitas Budi Luhur tak henti sampai di sana. Pasca sholat Jumat, para pejabat di lingkungan kampus menjadi saksi serah terima jabatan antara Dr. Wendy Usino dengan Profesor Agus sebagai rangkaian estafet tanggung jawab menuju Budi Luhur Emas 2045, yang dilaksanakan langsung di kantor Rektorat Universitas Budi Luhur. Dalam serah terima jabatan ini, Dr. Wendy Usino menyampaikan, bagaimana dirinya menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan dan kerjasamaannya selama dirinya menjabat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah memberikan kesempatan amanah kepada saya dan teman-teman untuk mengabdi, untuk berbakti kepada kampus kita, dengan harapan bahwa tentunya kampus kita adalah kampus yang nantinya akan menjadi sebuah institusi yang menonjol, terkenal dan juga bermanfaat bagi banyak pihak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Pak Jito selaku pendiri. Universitas Budi Luhur adalah sebuah institusi yang didirikan oleh Yayasan Budi Luhur Sakti sebagai petunjuk dari Ilahi, sebuah institusi yang punya visi dan misi itu untuk mencerdaskan bangsa dengan tentunya cerdas dan budi luhur. Dua kata itu yang tidak bisa dipisahkan, cerdas dan budi luhur. Oleh karena itu, keluarga besar Budi Luhur dalam hal ini mengucapkan selamat datang pada Prof. Agus Yahudi yang sudah bersedia bergabung menjadi anggota keluarga besar Budi Luhur. Dalam kesempatan ini juga dia menyampaikan, budaya kekeluargaan di kampus yang menjunjung cerdas dan berbudi luhur ini, serta capaian-capaian yang telah dicapai oleh Universitas Budi Luhur, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Culture dari Budi Luhur tentunya semangat kekeluargaan, tapi tetap adalah saling bekerja sama yang tidak bisa kita tinggalkan.
agar kita bisa mencapai cita-cita kita bersama. Untuk itu tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana beberapa kegiatan sudah dilaksanakan sebagai fondasi-fondasi untuk menuju ke kampus Universitas Budi Luhur yang unggul. Diawali pada saat misalnya pertama kita sudah menyelenggarakan sebuah event conference sebagai host dan sebagai pemilik konferensi internasional yang kita sebut sebagai ICT4BL pada tahun 2019 di Bangkok, yang memulai menyadari, membuka wawasan pada rekan-rekan bahwa publikasi untuk masuk ke Scopus itu relatif mudah. Dan mulailah teman-teman sadar bahwa mereka dengan bangga sudah punya Scopus ID waktu itu dan mulai aktif untuk menulis. Sehingga kemudian banyak rekan-rekan kita yang semakin aktif, sehingga akibatnya adalah ada dampaknya Budi Luhur sempat mendapatkan predikat klaster utama pada saat dengan banyaknya kegiatan kemudian yang dilakukan oleh teman-teman. Oleh karena itu, harapan kami di sini Prof. Agus bisa mendorong semakin cepat, semakin segera tercapai apa yang ingin diceritakan. Perkenalan para pejabat kampus dalam hal ini turut mengisi rangkaian serah terima jabatan tersebut. Demikian Akurat News TV melaporkan.